Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Namun, Feng Xinchang tidak menyebutkan kemampuan ini kepada Xiuyan sebelumnya. Pada saat ini, lingkungan sekitar Xiuyan telah diselimuti fosfor biru, dan dia berada ribuan kaki jauhnya dari tempat Raja Kupu-Kupu berada. Sehingga Xiuyan sedikit mengernyit. Segera, nyala api 3 warna di sampingnya tiba-tiba berubah menjadi sinar api, dan langsung bergegas menuju ke arah Raja Kupu-Kupu. Sialan! Mungkinkah kemampuan semacam ini ada hubungannya dengan jiwa kekosongan? Xiuyan mengutuk dengan suara yang dalam, karena tak satu pun dari makhluk luar angkasa yang dia temui sebelumnya yang memiliki kemampuan luar angkasa. Namun kemampuan kupu-kupu Sunyu Ming ini di luar imajinasi Xiuyan, karena dia sebenarnya memiliki kemampuan sedemikian rupa. Segera guntur ekstrim berkedip di bawah kaki Xiuyan dan dalam jarak ribuan kaki hanya dalam sekejap. Pada saat yang sama, Xiuyan terus menyegel nyala api 3 warna dengan tangannya dan mulai meremasnya dengan gila-gilaan. Tapi sebelum Xiuyan bisa memadukan teratai murka Buddha 3 warna, sosok itu telah kembali ke posisi semula tanpa peringatan apapun. Tampaknya Xiuyan akan masuki lubang cacing di mana dia bisa mengatur ulang tubuhnya. Dan segera setelah dia mendekat, Xiuyan sekali lagi menginjak guntur ekstrim. Dia membuka matanya untuk mendekati Raja Kupu-Kupu Xiuyan dengan kecepatan penuh. Namun saat 2 cahaya biru di tengah semakin dekat dan kemudian kembali ke titik awal. Jadi, meskipun Xiuyan telah memegang teratai murka Buddha 3 warna yang telah memadai di tangannya, tapi dia bahkan tidak bisa mendekat. Jika tidak mungkin untuk mendekat melalui akumulasi, maka Xiuyan bertanya-tanya, apakah jiwa kekosongan dapat berpindah secara instan? Segera pikiran Xiuyan segera bergerak, dan jiwa kekosongan yang tersembunyi di tubuhnya menyebar. Pada saat yang sama, banyak titik cahaya putih tampak muncul di kehampaan di mata Xiuyan. Selama pikirannya bergerak, dia dapat mencapai posisi titik putih manapun dan memadainya dengan matanya. Setelah Xiuyan menemukan titik putih terdekat, dia segera melangkah keluar dan langsung muncul di depan Raja Kupu-Kupu. Kali ini, Xiuyan hanya berjarak beberapa puluh kaki dari sosok Raja Kupu-Kupu Sunyu Ming. Dan Xiuyan mengeluarkan teratai murka Buddha 3 warna di tangannya tanpa penundaan apapun. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan aturan yang kuat membuat Xiuyan tidak mampu mengendalikannya, dan sosok Raja Kupu-Kupu muncul kembali pada posisi semula dan kembali ke titik semula. Mungkinkah karena dekat dengan kupu-kupu Sunyu Ming sehingga ia dapat kembali ke titik semula? Lalu, bagaimana dengan arah yang lain? Saat Xiuyan sedang berpikir, teratai api murka Buddha 3 warna di ujung terjauh meluas hingga ribuan kaki dan langsung menutupi area sekitarnya. Bahkan teratai api ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur tiba-tiba tersapu. Segera cahaya api yang menyilaukan menerangi lingkungan yang redup dan gelombang api yang menyebar menyulut semua kekayaan fosfor biru yang membuat area sekitarnya tiba-tiba menjadi cerah. Tak jauh dari situ, Xiuyan melihat beberapa sosok, yaitu Xiu Yueli, Ye Beijing, dan Feng Xinchang. Semua orang harap berhati-hati. Feng Xinchang berteriak dengan keras saat dia melihat 2 berkas cahaya biru di ujung bergetar. Tampaknya teratai api murka Buddha Xiuyan baru saja menyakiti Raja Kupu-Kupu. Segera tanda bintang 9 muncul di antara alis Xiuyan. Kemudian avatar Yuanzhen dan avatar jangkrik emas bergabung secara bersamaan. Kemudian guntur ekstrim langsung menyebar di bawah telapak kaki Xiuyan. Karena dia ingin terbang ke sisi Xiu Yueli, tetapi begitu dia terbang beberapa ratus kaki jauhnya, dia kembali ke titik awal seperti yang diharapkan.
Jadi sepertinya semua orang di sini telah terjebak dalam semacam aturan ruang angkasa. Bahkan tidak peduli bagaimana Xion menerobos, pada akhirnya dia akan kembali ke titik awal, yang menunjukkan kemampuan Raja Kupu-Kupu Sunyi ini berada di luar imajinasi Xion. Jika Xion bisa diubah menjadi skill bertarung, dan itu akan lebih kuat dari ilusi. Pada saat ini, tubuh Raja Kupu-Kupu tiba-tiba bergetar, dan sayapnya perlahan terangkat ke atas dan berubah menjadi garis lurus, lalu mengipasi ke bawah sejenak sehingga segala sesuatu di tempat ini runtuh seketika. Sehingga puncak gunung dan semua keberadaan berubah menjadi ketiadaan, dan kekuatan aturan yang menakutkan menyapu dengan liar, yang membuat tubuh fisik Xion sepertinya akan meleleh dan jiwanya sepertinya runtuh bersama ruang. Namun saat ini, setelah Xion bergabung dengan avatar Jin Chan, tingkat kekuatannya hampir mencapai tingkat kelima keabadian dewa. Tentu saja ini hanyalah kekuatan tingkat kelima di permukaan. Jadi dia tidak bisa melawan level kelima yang sebenarnya. Di bawah kekuatan yang kuat ini, Xiaoyan hanya mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan tidak mengalami banyak kerusakan serius. Di sisi lain, Feng Xinjiang dan yang lainnya tidak seberuntung itu. Semuanya berubah menjadi garis darah dan melesat mundur ke belakang. Adapun Raja Kupu-Kupu, dia menghilang. Xion segera mengaktifkan formasi untuk mencari lokasi Raja Kupu-Kupu di seluruh bintang. Kemudian Xion mencoba menggerakkan tubuhnya. Saat Raja Kupu-Kupu pergi, sepertinya kekuatan yang menghalangi ruang itu menghilang dan tidak lagi kembali ke titik semula. Dan dia sebenarnya muncul di sisi lain bintang dengan kecepatan luar biasa, kata Xiaoyan dengan ekspresi tercengang. Segera Ye Beijing dan Xiao Yueli segera datang ke sisinya, lalu berubah menjadi cangkong dan terus mengejar Raja Kupu-Kupu. Feng Xinjiang dan 3 lainnya jatuh ke dalam genangan darah. Dan tubuhnya dipenuhi dengan gas putih panas, dan setelah sekian lama dia bangun dengan susah payah dan bermeditasi untuk pulih dari cedera seriusnya. Setelah Xion pergi, Feng Xinjiang tiba-tiba membuka matanya dan dia segera membawa kedua gadis itu untuk bersembunyi. Dan sebuah metafora muncul di tangannya lagi. Meskipun produknya cacat, ia hampir tidak bisa menyembunyikan auranya. Saat ini, dia mengikuti pandangan Feng Xinjiang. Beberapa pelangi panjang muncul di langit di atas Han Ling Chuan, tapi dia belum mati. Mata Feng Xinjiang sedikit menyipit. Saat melihat pelangi panjang yang muncul di langit, dia sepertinya mengenalinya. Lalu matanya menoleh ke kiri dan ke kanan, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kebetulan orang ini menyerbu masuk, dan jika terjadi perkelahian dengan orang sebelumnya, kami akan mendapat untung dengan membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Sepertinya Linse dari alam Dewa 9 Surga juga akan segera tiba di sini. Hanya ketika mereka bersaing satu sama lain, kita dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal ruang dan waktu tanpa membahayakan kita. Meskipun orang ini berjanji memberi kita 30% dari kristal ruang dan waktu, dia mungkin tidak menepati janjinya. Dia kejam dan bijaksana, dan dia pasti tidak akan memberikannya kepada kita, kata Feng Xinjiang. Melihat kedua wanita itu, Fu Qinghan dan wanita lainnya mengangguk, tanpa terlihat terlalu banyak berpikir. Mereka sangat mempercayai Feng Xinjiang dan pulih secepat mungkin untuk membunuh Raja Kupu-Kupu. Tapi Feng Xinjiang tidak tergesa-gesa dan percaya diri. Kemudian mereka bertiga duduk dan terus memulihkan lukanya, sedangkan Xion dan 2 lainnya berubah menjadi pelangi panjang. Saat melakukan perjalanan melalui bintang-bintang dengan kecepatan yang sangat cepat, dia bertemu dengan kupu-kupu Sun Yuming lagi di jalan. Dengan pengalaman sebelumnya, mereka bertiga bersembunyi di dalam cangkang kepompong. Setelah kelompok kupu-kupu pergi, mereka terus bergerak maju. Dalam waktu kurang dari sebatang rupa, kemudian Xiaoyan dan yang lainnya segera tiba di lokasi Raja Kupu-Kupu. Namun tempat ini berbeda dari sebelumnya, karena ada cairan hijau rawa di tanah yang mengeluarkan gas beracun. Di langit terdapat gas racun di sebuah rawa fosfor biru yang terjalin dengan bubuk fosfor biru.
Melihat pemandangan itu, Xiaoyan sedikit mengernyit. Untungnya, meskipun avatar Yuanzhen takut terhadap racun, tapi dengan ramuan beracun yang terkandung di dalam tubuhnya, namun Xiaoyan masih menggunakan nyala api untuk membubarkan semua gas beracun. Namun bubuk fosfor biru dan gas beracun hijau yang mudah terbakar tidak menghilang. Tepat saat Xiaoyan hendak keluar dan masuk, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan memandangi bintang di langit. Karena dia dapat merasakan ada orang kuat lainnya yang datang. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.